Orang Minang yang Setuju, goblok Bang. tidak sadar. Saya Jalur estafet orang leluhur sejarah masuk itu juga dari bingung berbagai dengan arah, Aceh, asal-usul pantai timur, Minangkabau. pantai barat, Ini dan dari India serta Arab, Cina, tidak Eropa. ada data sejarah yang konkret dan memiliki bermacam versi dan hubungannya dengan kerajaan, kesultanan, serba Pagaruyung, serba Minangkabau. Nah, jadi proses yang Bapak lalui sebagai orang sejarah juga pernah saya lalui. Makanya saya sampai menempuh keliling Sumbar 7 tahap. Ada di PT disematkan, ada di channel YouTube saya, dan ada juga di share oleh YouTube lain. Ya, perjalanan saya keliling Sumbar, valid. Nah, 7 tahap dari Bandar Lampung Kota pulang pergi ke Sumatera Barat. Ya, minimal 18 kota, 18 kabupaten sudah saya datangi. Buktinya ada di YouTube. Nah, simak konten populernya ya. Nah, jadi Tambo ini ada 8 orang yang menyadur, mulai dari Sanguno Dirajo, Batuah, Mahmud, Basri, ya. Saya punya bukunya. Kita ambil satu buku Sanguno Dirajo. Di dalam buku Sanguno Dirajo sendiri itu terjadi pertentangan. Banyak kontradiksi, banyak melanggar timeline, melanggar genetik, melanggar titik koordinat yang diceritakan. Dan melanggar yang tertulis pada prasasti. Tentunya melanggar sejarah para nabi, sejarah para khalifah, para bani, sejarah para era kesultanan. Itu baru satu Sanguno Dirajo. Lalu saya pelajari lagi Tambo Pagoruyung, Tambo Pasaman, Tambo Pariaman, Tambo Kurai Limo Korong. Saya punya koleksi semua tambo yang saya ucapkan. Kronologi sama terjadi pada masing-masing tambo, tapi secara umum dihulukan ke Pagaruyung. Nah, makanya saya fokus membicarakan Pagaruyung ini. Pada PT sebelumnya saya jelaskan Pagaruyung ini kalau abu-abu sih mending ya, tetapi Pagaruyung ini semata-mata diciptakan Belanda. Seiring Belanda kabur, selesai itu cerita Pagaruyung sebagai kacung Belanda era Regen. Nah, orang-orang yang melanjutkan kekuasaan berikutnya, dia pakai terus pisau tajam ini untuk membohongi yang awam. Kita yang menekuni sejarah saja bingung coba. Sempat mengalami kebingungan, apalagi yang awam. Nah, jadi mudah-mudahan secepatnya sahabat di Negeri Sembilan, Patani, Senusantara yang ada kaitannya dengan Pagaruyung cerita selesai seiring selesai kekuasaan Belanda, karena Pagaruyung ini kacung Belanda se1.000.000%. Jadi bakar semua tambo-tambo. Sebelum dibakar kita bicarakan dulu, kita saring dulu, karena kebenaran tambo tidak seperti statement Unan juga baru-baru ini. Dia bilang tambo kebenarannya cuma 2%. Nggak bisa begitu juga. Kalau saya pribadi mengambil kesimpulan ada 75% kebenaran tambo. Karena tambo ini lebih banyak bahasa Tasuru, bukan sekedar bahasa Tasire, bukan sekedar katu tak sampai, tetapi banyak katu tahaniang, tetapi masih bisa disampaikan secara keilmuan apa yang dimaksud oleh tambo. Nah, begitu ya. Jadi membutuhkan rasio Jopareso untuk bisa terbaca dari apa yang dibaca. Berbeda membaca dengan yang terbaca, berbeda. Nah, itulah sahabat ya. Makanya saya lebih banyak menyampaikan jurnal. Walaupun pahit saya sampaikan, saya menanggung resiko. Saya bilang keluarga Bagagarsah, Taib itu pengkhianat perang Padri. Memang itu hasil olah data informasi saya sampaikan. Lalu saya sampaikan musuh terbesar kita adalah Disparbud, Depdiknas, BPCB Sumbar, beserta orang Elkam, bahkan seluruh pengaruh Datu yang korban ini, korban doktrinisasi Pagaruyung itu musuh kita semua.
Dan saya tidak takut berhadapan dengan mereka. Kapan perlu secepatnya karena hukum. Tetapi mereka itu tetap pura-pura budak, pura-pura tuli, pura-pura buta. Mereka terus saja memanfaatkan struktur sistem yang dibangun oleh Belanda ini dalam jaringan oligarki. Tetap akan kita lihat perebutan perampasan hak ulayat terus menerus. Tetap akan kita saksikan muda-mudi selalu ribut. Tetap kita saksikan para penghulu datu ini banyak yang bodoh. Sebelum ada yang bertindak. Nah, para mahasiswa semestinya sadar ya, terutama di ISI. Itu yang dosen opera sastra Munafri itu sudah pernah saya tegur, termasuk David Suhu. Jangan lanjutkan cerita dusta opera kerbau. Tapi tetap mereka lanjutkan dengan pertimbangan tertentu. Dia bilang jangan diacak-acak lagi aturan susunan yang sudah rapi. Sudah rapi apanya? Cerita dusta adu kerbau. Yang fakta itu malah orang Pasoso. Di Padang Suduh Suat Sejunjung ada di sana Kesultanan Ali Kalifatullah tahun 1400. Pokoknya disimak sajalah, sudah aja saya uraikan gitu ya. Jadi bebaskan. Orang Pagaruyung ini pengkhianat. Dia masuk di segala lini, di mana ada Belanda dia ada di situ, di mana ada Inggris dia ada di situ. Nah, langsung dia mengaku padahal dia pendatang di suatu tempat, langsung dia mengaku sebagai orang asli sana, sebagai orang membuka wilayah sana. Ya, jadi sahabat camkan baik-baik. Ini berhubungan dengan sumber daya alam juga, terutama sekali berhubungan dengan tikam jejak leluhur, berhubungan dengan leluhur yang dibantai oleh keluarga besar Pagaruyung. Sampai di sini paham sahabat? Jadi mudah-mudi lebih hari bijaksana lah melihat mana yang musuh, mana yang kawan. Makanya saya tawarkan kepada sahabat, ya, ini ramuan tua, pengaruh juga yang disuntikkan ke tangan kiri, jadi dungu, fisik jadi lemah, tingkat fokus menurun. Nah, makanya saya di forum sistemnya begini, nih, bicara itu perkosakata adat budaya. Perkosakata ini dibahas juga dengan secara sejarah manawi hukum manajemen. Perkosakata budaya dibahas juga secara sejarah manawi hukum manajemen. Adab dibahas secara sejarah begitu sahabat ya. Nih nama channel saya ini, masuki konten populernya, sengaja tidak pakai iklan, sengaja tidak saya urus monetifikasinya supaya bisa sebagai arsip. Nah, begitu ya sahabat, cukup segitu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingat amal jariah leluhur yang telah dibantai, yang telah diputar balik fakta oleh orang-orang Pagaruyung, orang di Sparbud, ya, oleh Dinas Pariwisata, BPCB Sumbar. Itu pengkhianat semua itu. Mereka tahu kebenaran tapi pura-pura budak. Mereka mencuri menhir di Kecamatan Bukit Barisan. Seharusnya sahabat 50 kota cepat sadar, tuntut itu menhir yang tertancap di tanah datar itu. Itu curi dari menhir dari Kecamatan Bukit Barisan, dari Maya itu. Para penghulu datu, Anda jangan tolol. Harusnya Anda yang membela, Anda yang meluruskan, menjernihkan. Saya bantu tugas kalian, kalian musuhi, goblok. Ya, jadi sahabat di Negeri Sembilan, Jempol, Sri Menanti, Negeri Sembilan, Brunei, Patani, dan lain-lain bebaskan. Terutama Nusantara, Jambi, Palembang, Semende, Aceh, Riau, Medan, bebaskan diri Anda dari cita rasa Pagaruyung. Tutup cerita Pagaruyung. Telusurilah sejarah wilayah masing-masing. Diikuti jalur estafet dari Aceh juga boleh, jalur kesultanan, diikuti dari Lampung juga boleh, atau dari tengah-tengah Pulau Sumatera juga boleh. Yang penting tidak ada cita rasa Pagaruyung. Sampai di sini paham? Terima kasih.